Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita tidak disapa oleh firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami melewati malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau antarkan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kami Tuhan senantiasa untuk dapat memahami firman-Mu melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menghantar kita dalam melakukan aktivitas kita pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026, sesuai dengan yang diaturkan dalam Almanak HKBP yang diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sada Timotius 4 ayat 12 songonoma di hata Batak. Unang mahu rohani halak midaho siala haposo ombik alai gabe tiruan ni akan naporsea maho di pakkatayon di parange di holong ni roha di haporseaon nang di hatomanon. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nasihat Paulus yang disampaikan kepada Timotius sebagai teman sepelayanannya yang khusus. Dia diperhadapkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat di Efesus. Dalam pelayanannya yang masih muda, dia dipakai Tuhan untuk membawa jemaat semakin bersekutu dan mengimani Kristus yang adalah juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usia, umur tidak menentukan, yaitu kesucian daripada seseorang. Demikian juga tidak menentukan dalam kedewasaan seseorang dalam bertindak maupun dalam berpikir. Karena itu Paulus mengingatkan meskipun dia yang masih dalam usia muda dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, pemberitaan firman Tuhan yang ditunjukkannya yaitu melalui ada beberapa hal, ada 5 yang dikatakan di sana di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, yaitu yang ditunjukkan di dalam perkataannya, yaitu dia menjaga perkataannya sebagai pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani di dalam persekutuan jemaat. Artinya perkataannya penuh dengan membawa kedamaian, kelemah lembutan dan yang membangun persekutuan itu. Kemudian dengan kedua adalah dengan menjaga tingkah laku. Kedewasaan di dalam iman itu ditunjukkan juga dalam menjaga tingkah lakunya. Artinya tingkah lakunya sesuai dengan perkataan apa yang disampaikan, yang dibangun di dalam firman Tuhan, demikian juga lah ditunjukkan di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya, menunjukkan sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alat pelayanan. Jangan membuat kegaduhan, tetapi tingkah laku itu adalah dapat menjadi teladan di dalam perjalanan kehidupannya yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yaitu di dalam kasihnya. Ya, di dalam kasihnya artinya Timotius diharapkan dapat menunjukkan dengan meneladani kasih Kristus, dan dia juga di dalam kasihnya menunjukkan sebagai teladan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Artinya juga kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diajari untuk meneladani kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ada di sana pengorbanan, ada kerendahan hati. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan dipilih dalam kehidupan kita ini, kita dimampukan di dalam kasih kita tunjukkan dalam yaitu kepedulian kita, di dalam kerendahan hati kita dengan meladani kasih Kristus yang di dalamnya ada pengorbanan. Artinya di dalam waktunya, di dalam masa mudanya, dia sudah memberikan
hidupnya untuk pelayanan, untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Kemudian di dalam kesetiaan. Karena itu Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepadanya perkara yang besar. Timotius dipakai di sini, di dalam hal-hal kecil, di dalam pelayanan juga dia setia. Jadi itu menjadi suatu teladan juga bagi jemaat yang dilayaninya. Dan yang terakhir yaitu di dalam kesucian. Bagaimana menjaga perilaku hidupnya tetap menjaga kesucian. Jangan membaurkan diri dengan kekotoran, kenajisan dalam hidup ini. Karena itu dalam Roma 12 ayat 2, janganlah sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita harus menjaga hidup kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang dikuduskan, tetap menjaga kehidupan kita ini dengan perilaku-perilaku yang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau pakai hidup kami Tuhan sebagai alat pelayanan-Mu, melalui perkataan kami, tingkah laku kami, kasih kami, kesetiaan kami, dan menjaga kekudusan kami dalam hidup kami. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai. Sama seperti Timotius di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus berkati kami dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan bagi kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih dalam pertumbuhannya. Berikan hikmat pengertian yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan tunjukkan kehidupan yang layak bagi yang mencari pekerjaan. Demikian juga Tuhan, Engkau yang menopang orang-orang yang bergumul, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan Yesus Kristus, berkati gereja-Mu, berkati juga pemerintah kami dan bangsa kami ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam dari KBR Cinta Damai, selamat beraktivitas.